Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Kali ini saya akan berusaha memaparkan apa yang didapatkan saat saya kuliah dari mata kuliah Ulumul Quran. Berikut rangkumannya yang saya baca dari RPS yang saya pegang ini. Jadi pertama kita membahas ta'riful Quran dan peta konsep ulumul Quran. Ta'riful Quran yang membahas tentang bagaimana Al-Quran itu dijelaskan secara istilah ataupun secara bahasa, menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab bacaan Allah yang harus dibaca dan diamalkan apa yang Allah perintahkan di dalamnya. Karena bacaan yang dikandung di dalam Al-Quran ini adalah bacaan mulia seluruhnya. Yang kedua, ada Jam'ul Quran yang membahas bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan mulai dari wahyu hingga menjadi mushaf. Ulumul Quran ini tidak hanya membahas segala hal yang sederhana, tapi membahas Al-Quran dengan pembahasan yang mewah. Lalu berikutnya ada Jam'ul Quran, yang mana pengumpulan Al-Quran ini adalah terjadi mulai dari masa wahyu hingga menjadi mushaf standar. Dulu Al-Quran itu berbentuk wahyu yang ditulis di pelepah kurma, kulit unta, dan batu-batu, yang cara penulisannya diatur oleh Nabi Muhammad SAW, hingga berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana Al-Quran itu ditulis dan menjadi mushaf standar dengan berbagai macam kesaksian yang sudah dipastikan adil oleh para sahabat Rasulullah SAW, hingga Al-Quran terjaga sampai sekarang. Dan penulisannya itu sangat ketat sekali sesuai persyaratan yang dianjurkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW itu sendiri. Lalu berikutnya ada Makkiyah dan Madaniyah. Ini membahas perbedaan turunnya Al-Quran pada fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah dan Madinah ini Al-Quran berfokus kepada akidah dan tauhid. Pada fase Madinah Al-Quran berfokus kepada fikih seperti hukum bermasyarakat dan hukum-hukum sosial lainnya, serta cara dalam beribadah. Di dalam Al-Quran, bagian ulumul Quran ini dibahas semuanya dengan secara rinci, disertakan juga para pendapat ulama-ulamanya pada semua aspek atau sisi pembelajaran ulumul Quran itu sendiri, baik yang tingkat dasar maupun yang tingkat lebih lanjut lagi. Berikutnya ada pelajaran ulumul Quran, bagian muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat dan mutasyabihat ini memiliki perbedaan makna yang cukup jelas. Misalnya muhkamat itu, ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang dibaca artinya dengan jelas. Misalnya arti di dalam ayat-ayat muhkamat itu sungguh sangat jelas sekali. Contohnya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sementara ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat seperti huruf muqatta'ah yang samar, misalnya seperti alif lam mim, alif lam ra, atau alif lam mim shad, dan huruf muqatta'ah yang lainnya. Dan ayat mutasyabihat juga termasuk, yaitu tangan Allah di atas tangan mereka, yadullah fawqa aydihim, yang ada di surah Al-Fath. Ini menimbulkan perbedaan makna yang kalau ditafsirkan secara harfiah itu akan menjadi musyrik. Misalnya tangan Allah secara fisik seperti itu akan menimbulkan hal yang tidak diperkenankan dalam akidah Islam. Jadi ditafsirkannya secara takwiliyah atau tafsiriyah, bukan secara fisik.
Terus ada asbabun nuzul yang membahas tentang Al-Quran itu selain Madaniyah itu diturunkan saat peristiwa tertentu atau saat peristiwa yang khusus begitu. Misalnya contoh surah Al-Falaq dinyatakan dan surah An-Nas juga diturunkan karena peristiwa Rasulullah yang terkena sihir. Oke. Lalu berikutnya ada munasabah atau ayat-ayat Al-Quran yang terhubung satu sama lain. Contohnya meskipun berbeda surah. Salah satu keistimewaan Al-Quran itu adalah kita harus membacanya secara lengkap. Kalau kita tidak membaca Al-Quran secara lengkap, maka kita tidak tahu apa yang dimaksud dalam ayat sebelumnya. Seperti apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah, kadang itu diulang dalam surah Ali Imran, itu untuk menegaskan apa yang ada di surah-surah lainnya. Jadi Al-Quran itu saling terkait dan saling terhubung tanpa ada batas pemutus sambungan antara surah lainnya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu tidak boleh setengah-setengah. Itulah yang diajarkan dalam muhasabah. Jadi Al-Quran itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Itulah yang diajari dalam ulumul Quran bagian munasabah ini. Jadi tidak boleh kita membaca Al-Quran lalu memahami hanya setengah-setengah. Bisa jadi di satu ayat yang lain dijelaskan oleh ayat yang lainnya lagi. Kemudian ada i'jaz Al-Quran, mu'jizatan Al-Quran. I'jaz Al-Quran ini membahas tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi mukjizat. Sebenarnya Al-Quran ini adalah kitab yang paling mewah dari kitab-kitab yang lainnya, karena selain harus diverifikasi, ditulis dengan persyaratan yang cukup ketat, dibaca dan diamalkan. Karena orang-orang yang membaca atau mengamalkan Al-Quran pasti tahu itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu turunnya istimewa, jadi harus diistimewakan juga. Itulah kemukjizatan Al-Quran salah satunya yang terjadi sampai sekarang. Al-Quran tetap bertahan dan tetap dijaga oleh para penghafal-penghafalnya dan para penggiat spiritual Al-Quran itu. Lalu ada qasasul Quran, membahas bagaimana Al-Quran itu menceritakan berbagai macam kisah-kisah di sana. Contohnya seperti surah Yusuf yang mengandung kisah Nabi Yusuf secara penuh di dalamnya, dan banyak hikmah-hikmah kisah yang lainnya seperti kisah Nabi Musa yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ini juga terkait munasabah ya. Kisah Al-Quran itu contoh kisah Nabi Musa di ayat yang lain itu melengkapi ayat yang lainnya lagi. Lalu ada amsal Al-Quran, perumpamaan Al-Quran yang dimana Al-Quran itu mengumpamakan segala sesuatu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia atau logika kita semua. Contoh perumpamaan hak dan kebatilan itu seperti ketika orang melebur logam, nanti buih-buihnya akan dibuang serta yang bagian logamnya akan dimanfaatkan oleh manusia. Dan perumpamaan yang paling umum, perumpamaan sedekah yang dari satu pahala hingga berlipat menjadi 700 kali lipat, yang dianalogikan seperti pohon yang tumbuh dari sebutir biji hingga menghasilkan 700 biji atau buah. Itu adalah perumpamaan yang umum. Masih banyak jenis-jenis perumpamaan Al-Quran, termasuk perumpamaan yang samar atau tersembunyi, atau perumpamaan yang lepas atau
mursalah, seperti misalnya siapa yang beriman maka dia yang beruntung, siapa yang kafir maka dia yang akan mendapat bagiannya sendiri. Aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran ini adalah sumpah-sumpah yang terkait dan terkandung di dalam Al-Quran. Sumpah Allah misalnya demi matahari dan waktu duha. Sebenarnya Allah bersumpah itu adalah untuk menunjukkan keagungan peristiwa yang ada di bumi ini, di dunia ini. Contohnya peristiwa matahari dan peristiwa terbenamnya bintang-bintang. Karena bintang dan matahari adalah petunjuk bagi manusia, jadi Allah bersumpah atas makhluk-makhluk itu berdasarkan keagungan dan kebesarannya, untuk menyatakan bahwa peristiwa ini adalah sangat besar bagi manusia. Terus ada rasam Al-Quran. Bagaimana cara Al-Quran itu ditulis? Berhubungan dengan Jam'ul Quran ini, rasam Al-Quran itu membahas bagaimana Al-Quran ditulis dengan penulisan mushaf standar sekarang, yaitu mushaf Utsmani. Walaupun banyak jenis-jenis mushaf yang lainnya, namun inilah mushaf yang paling standar dan baku yang dijadikan acuan bagi mushaf-mushaf yang lain. Ini terjadi ketika pada masa Khalifah Utsmani, ketika para pembaca Al-Quran atau qari bertanya-tanya tentang dialek siapa yang paling benar dalam qiraatus sab'ah, 7 macam cara membaca Al-Quran. Lalu Khalifah Utsman bin Affan menginternasionalisasikan atau menstandarisasi bacaan Al-Quran itu umumnya menjadi mushaf yang membaca dalam dialek Hafs dari Asim, riwayat Hafs dari Asim. Walaupun 7 atau 10 qiraat yang lainnya tetap diakui oleh para ulama dan para qari profesional. Lalu ada perbedaan tafsir, takwil dan terjemah. Ini adalah pembahasan paling ujung dari ulumul Quran yang membahas tentang bagaimana terjemah dan tafsir serta takwil itu dibedakan menjadi sebagai berikut. Terjemah adalah penyalinan bahasa asli Al-Quran Arab ke dalam bahasa ibu negara lain, contohnya bahasa Indonesia, secara harfiah dan secara utuh. Kalau takwil itu adalah penambahan dan pemikiran, sementara tafsir itu adalah peluasan makna secara besar-besaran, seperti hukum dan dilengkapi dengan hadis-hadis atau periwayatan serta peristiwa-peristiwa yang sangat kompleks dan rumit. Itu adalah tafsir. Kalau takwil itu adalah maksud sederhana. Biasanya takwil ini digunakan untuk menjelaskan logika Al-Quran secara umum. Namun takwil juga harus tetap berpegang kepada aturan Al-Quran meskipun ijtihadnya itu diambil oleh pemikiran pribadi. Contohnya ayat mutasyabihat seperti tadi, yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Itu termasuk dalam ranah takwil kalau secara umum. Misalnya kita menakwilkan secara fisik itu kan tidak boleh, karena tidak mungkin kan Allah dibayangkan secara fisik, tapi kita hanya bisa menakwilkan dari segi kekuasaan dan segi kebesaran Allah itu sendiri dan hukum-hukumnya. Serta kalau tafsir itu pasti akan dijelaskan dengan riwayat-riwayat yang sudah ada. Demikianlah rangkuman ulumul Quran ini yang saya ketahui, yang dapat kita amalkan sebagai acuan kita dalam hidup, dalam mempelajari Al-Quran. Saya melihat bahwa di zaman sekarang itu Al-Quran rasanya terlalu dianggap biasa oleh masyarakat umum. Jadi
para pengajar Al-Quran pasti merasakan apa yang saya rasakan. Bagaimana Al-Quran itu seperti terlalu biasa aja, hanya sekedar dibaca tanpa paling tidak dihayati terjemahannya. Jadi saran saya, mungkin kita ini memang harus lebih effort dalam belajar Al-Quran ini. Semoga apa yang kita pelajari selama ini menjadi pemandu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih dari saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebanyak-banyaknya kekurangan itu pasti datangnya dari ketidaktahuan saya sendiri, dan banyaknya kelebihan pasti datangnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.